Apakah kau pernah melihat wajah-wajah manusia yang berjalan tergesa di jalanan kota? Mereka tampak sibuk, langkah mereka cepat, mata mereka tertuju pada sesuatu di depan. Tetapi, ketika kau perhatikan lebih dekat, di balik keramaian itu ada kehampaan. Mereka berlari, tapi tak tahu kemana kaki membawa. Mereka bekerja, tapi tak tahu untuk apa keringat mengucur. Mereka hidup, tapi tak benar-benar merasa hidup. Inilah kenyataan pahit dunia modern. 90% manusia hidup tanpa arah. Mereka hidup seperti daun kering yang diterbangkan angin. Mereka percaya bahwa hidup hanyalah soal ikut arus, padahal arus itu sedang menyeret mereka menuju jurang yang tak mereka sadari. Aku katakan kepadamu, masalah terbesar manusia bukanlah miskin, bukan pula bodoh, melainkan tak punya tujuan. Tanpa tujuan, manusia hanyalah tubuh kosong. Mereka bisa bangun setiap pagi, pergi bekerja, pulang sore, makan, tidur, lalu mengulang siklus yang sama. Tapi jauh di dalam hati ada lubang yang menganga, ada suara yang terus bertanya, untuk apa semua ini? Inilah penyakit zaman modern, hidup tanpa arah. Seorang pemuda bisa menghabiskan berjam-jam menatap layar, tenggelam dalam candu hiburan. Seorang dewasa bisa menghabiskan seluruh hidupnya menukar waktu dengan uang tanpa pernah benar-benar membangun makna. Dan seorang tua bisa berakhir di ranjang kematian dengan satu penyesalan besar, tidak pernah sungguh-sungguh hidup sesuai panggilan jiwanya. Mengapa ini terjadi? Mengapa mayoritas manusia terjebak dalam hidup tanpa arah? Karena mereka kehilangan satu senjata paling mendasar, pikiran yang merdeka. Aku pernah menulis, pikiran itu lebih tajam dari sebilah pedang. Dan itulah kebenaran yang harus kau camkan. Pedang bisa menebas musuh di medan perang, tapi pikiran bisa menebas kebodohan yang mengekang seluruh bangsa. Pedang bisa mengakhiri hidup, tapi pikiran bisa melahirkan kehidupan yang baru. Namun kebanyakan orang tidak pernah mengasah pikirannya. Mereka membiarkannya tumpul, berkarat, dan dijajah oleh kebiasaan, oleh kemalasan, oleh propaganda dunia yang terus-menerus berkata, ikuti saja arus, jangan berpikir terlalu keras, jangan berbeda. Itulah mengapa 90% manusia hidup tanpa arah, karena mereka menyerahkan kendali pikirannya pada orang lain. Lihatlah sekelilingmu. Anak muda lebih sibuk membuktikan dirinya di media sosial ketimbang membuktikan dirinya pada realitas hidup. Orang dewasa lebih sibuk mengejar kenaikan pangkat ketimbang menaikkan derajat dirinya sendiri. Para pekerja rela habiskan waktu seumur hidup demi gaji tetap, tapi tak pernah berani membangun sesuatu yang benar-benar jadi warisan. Mengapa? Karena arah hidup mereka bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh sistem yang mendikte. Sekolah, kerja, utang, mati. Aku berkata padamu, kalau hidupmu kau jalani hanya dengan mengikuti pola itu, kau akan menjadi bagian dari 90% yang hidup tanpa arah. Dan orang-orang seperti itu akan selalu menjadi bahan bakar bagi 10% yang tahu kemana mereka melangkah. Bayangkan kapal di tengah lautan. Laut itu luas, gelap, penuh badai. Sebuah kapal tanpa kompas, tanpa tujuan, akan hanyut kemana ombak membawanya. Tapi kapal dengan tujuan jelas, meski badai mengguncang, meski layar koyak, akan tetap melawan arus sampai tiba di pelabuhan yang diinginkan. Hidupmu adalah kapal itu. Pertanyaannya, apakah kau punya kompas? Apakah kau tahu pelabuhan mana yang kau tuju? Atau kau hanya pasrah, berharap angin membawa ke tempat yang kau sebut nasib? Nasib hanyalah nama lain dari kemalasan berpikir. Aku tahu sebagian orang akan berkata, tidak semua orang bisa punya arah, tidak semua orang bisa sukses, tidak semua orang bisa besar. Omong kosong.
Setiap manusia lahir dengan pikiran, dan pikiran itu adalah modal pertama untuk menentukan arah. Hanya saja, kebanyakan memilih untuk tidak menggunakannya. Itulah yang kuceritakan dalam Madilog. Logika, dialektika, dan materialisme. Bukan sekedar teori filsafat. Itu adalah senjata untuk menghidupkan pikiran agar manusia tidak diperbudak dogma, tidak diperbudak tradisi yang mati, tidak diperbudak rasa takut yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Tanpa pikiran yang jernih, kau akan berjalan dalam kegelapan, mengulang nasib 90% manusia yang hidup tanpa arah. Pikirkan ini. Ketika kau bangun pagi, apa yang pertama kali muncul dalam benakmu? Apakah hanya angka gaji, pekerjaan, atau masalah sehari-hari? Ataukah kau benar-benar bangun dengan rasa yakin bahwa hari ini adalah satu langkah lebih dekat menuju visi besar dalam hidupmu? Jika jawabannya yang pertama, kau sedang hanyut. Jika jawabannya yang kedua, kau sedang berlayar. Visi, itulah hal yang hilang dari kebanyakan manusia. Mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Mereka hanya tahu apa yang orang lain mau dari mereka. Mereka sekolah karena disuruh orang tua. Mereka bekerja karena tekanan ekonomi. Mereka menikah karena tuntutan usia. Mereka membeli barang-barang karena iklan memerintahkannya. Tapi jarang ada yang benar-benar duduk, merenung, dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin aku capai dalam hidup singkat ini? Itulah sebabnya kebanyakan manusia mati dalam penyesalan. Aku ingin kau mengerti ini. Arah hidup bukan sesuatu yang kau temukan secara kebetulan. Arah hidup adalah sesuatu yang kau ciptakan dengan kesadaran penuh. Kau tentukan dengan pikiran, dengan keyakinan, dengan disiplin, dan dengan tindakan tanpa henti. Maka tanyakan pada dirimu sekarang juga, kemana arahmu? Tapi jangan kira aku bicara hanya soal kesuksesan materi. Uang, jabatan, kekayaan, itu hanyalah hasil sampingan. Arah hidup yang sejati lebih dalam dari itu. Ia adalah tentang makna, tentang keberanian untuk berdiri di jalan yang mungkin sepi, mungkin sunyi, tapi penuh kebenaran. Aku menulis dalam Merdeka 100%, kemerdekaan tidak bisa diberikan. Kemerdekaan harus direbut. Begitu pula dengan arah hidupmu. Ia tidak akan diberikan oleh dunia, tidak akan ditentukan oleh orang tua, guru, atasan, atau pemerintah. Ia hanya bisa kau rebut sendiri dengan perjuangan. Dan perjuangan itu dimulai dari dalam dirimu. Melawan rasa malas, melawan ketakutan, melawan keraguan, melawan suara-suara kecil yang berkata, aku tidak bisa. Dengar baik-baik, aku tidak bisa adalah kebohongan terbesar yang diciptakan pikiranmu sendiri. Semua manusia bisa, asal ia tahu arah dan berani berjalan ke arahnya. Kau ingin tahu mengapa 10% manusia yang hidup dengan arah tampak begitu berbeda? Karena mereka memandang dunia bukan sebagai tempat untuk bertahan hidup, melainkan sebagai medan perjuangan untuk menang. Mereka tidak bangun pagi untuk sekedar bekerja. Mereka bangun untuk mengeksekusi rencana. Mereka tidak mengeluh soal masalah. Mereka menjadikannya bahan bakar. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka menciptakan waktu yang tepat. Mereka mengerti satu hal yang tidak dimengerti oleh 90% lainnya. Hidup adalah medan perang. Dan di medan perang, kau tidak bisa sekedar berjalan tanpa senjata. Senjatamu adalah arah, visimu, tujuanmu. Itulah mengapa aku menulis Aksi Massa. Karena sejarah selalu digerakkan oleh orang-orang yang tahu kemana mereka melangkah. Bukan oleh mayoritas yang bingung, tapi oleh minoritas yang yakin. Maka kalau kau ingin berhenti jadi bagian dari 90%, berhentilah hidup dengan kebingungan. Tentukan arahmu sekarang. Jangan besok, jangan nanti, jangan setelah semua sempurna. Karena kesempurnaan tidak akan pernah datang. Yang ada hanyalah keberanian untuk melangkah hari ini. Ketika aku melihat sejarah, aku belajar satu hal yang selalu sama. Bangsa,
peradaban, bahkan individu yang besar, semuanya lahir karena memiliki arah yang jelas. Tanpa arah, kerajaan runtuh. Tanpa arah, bangsa terjajah. Tanpa arah, manusia terperangkap dalam rantai kebiasaan tanpa makna. Dan begitulah juga dengan hidupmu. Jika kau tidak menentukan kemana kau melangkah, dunia akan menentukannya untukmu. Kau akan dipaksa menjadi roda dalam mesin besar, digiling oleh waktu, dipaksa melayani tujuan orang lain. Dan pada akhirnya, kau mati dengan pertanyaan yang menggantung, apakah aku benar-benar hidup? Inilah yang memisahkan 10% dari 90%. 10% manusia itu mengerti bahwa arah hidup bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Mereka mengerti bahwa hidup tanpa arah adalah bentuk lain dari kematian. Mereka memilih untuk hidup dengan visi, dengan keyakinan, dengan semangat yang membakar setiap langkah. Aku ingin kau bayangkan sesuatu. Bayangkan api kecil. Jika kau biarkan ia padam, kau akan kembali pada kegelapan. Tapi jika kau jaga, kau beri bahan bakar, kau arahkan, api itu bisa membakar hutan, menerangi gunung, dan memberi cahaya pada ribuan jiwa. Itulah visi, itulah arah hidup. Setiap orang punya api kecil dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah kau membiarkannya padam, atau kau menjadikannya nyala yang tak bisa dipadamkan? Lihatlah sejarahku. Aku bukan orang yang dilahirkan dengan kemewahan. Aku bukan orang yang hidup nyaman. Aku dikejar-kejar, dipenjara, dibuang, bahkan dianggap gila. Tetapi aku punya satu hal yang tak bisa dirampas, arah hidup. Aku tahu apa yang kuperjuangkan, aku tahu mengapa aku harus bertahan. Dan karena itulah, meski tubuhku bisa dipenjara, pikiranku tidak pernah terkekang. Itulah kekuatan dari arah hidup. Ia membuatmu tak tergoyahkan. Ia membuatmu terus melangkah, bahkan ketika dunia mencoba menghentikanmu. Kini, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku hidup dengan arah, atau aku hanya hidup karena kebiasaan? Jika kau hidup karena kebiasaan, maka kau hanyalah bagian dari 90% yang terjebak. Tapi jika kau mulai bertanya, mulai mencari, mulai menentukan, maka kau sedang melangkah menuju 10% yang benar-benar hidup. Jangan salah paham. Hidup dengan arah bukan berarti hidup tanpa rintangan. Justru sebaliknya, hidup dengan arah akan menghadapkanmu pada lebih banyak tantangan. Orang akan meragukanmu, mereka akan menertawakanmu, mereka akan menudingmu berbeda. Tapi justru itulah tanda bahwa kau sedang berjalan di jalan yang benar. Karena jalan menuju kebesaran tidak pernah ramai. Jalan itu sepi, sunyi, penuh duri. Hanya mereka yang berani yang akan bertahan. Aku pernah menulis, satu orang yang berpikir lebih berharga daripada 1000 orang yang hanya berteriak. Begitu pula dengan hidupmu. Lebih baik kau berjalan sendirian dengan arah yang jelas daripada berjalan bersama ribuan orang yang tidak tahu kemana langkah mereka. Hidup ini singkat. Setiap detik yang kau buang tanpa arah adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Jangan tunggu sampai besok untuk mulai menentukan tujuanmu. Besok hanyalah janji kosong yang sering menjadi alasan untuk menunda. Hidupmu adalah hari ini, saat ini, detik ini. Bangunlah visi. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa yang ingin kau capai? Apa yang ingin kau tinggalkan? Apa jejak yang ingin dikenang dari namamu? Jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Takutlah hanya pada satu hal, mati tanpa pernah mencoba. Karena kegagalan bukan akhir. Kegagalan hanyalah guru yang mengajarkan jalan baru. Tapi hidup tanpa arah, itulah kegagalan sejati. Aku ingin kau mendengar ini dalam hatimu. Kamu bukan mesin. Kamu bukan boneka. Kamu bukan sekadar angka di data statistik. Kamu adalah manusia dengan pikiran, dengan api, dengan potensi untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dirimu hidup dalam barisan 90% yang mati sebelum mati. Hiduplah sebagai 10% yang tahu kemana melangkah,
yang berani menanggung risiko, yang berani melawan arus, yang berani berkata, hidupku adalah milikku dan aku akan menjalani dengan arah yang kupilih sendiri. Dan bila suatu hari kau goyah, ingatlah kata-kata ini. Lebih baik mati dengan arah daripada hidup tanpa tujuan. Karena hanya mereka yang tahu kemana mereka pergi yang akan benar-benar sampai. Jika kau merasa kata-kata ini menusuk hatimu, itu tandanya kau sedang dipanggil untuk bergerak. Jangan biarkan bara ini padam. Mulailah hari ini. Tentukan arahmu, tegakkan kepalamu, dan jalani hidupmu dengan keberanian. Klik tombol subscribe sekarang, karena aku akan terus membawakan suara-suara yang membangunkan jiwamu. Tinggalkan komentarmu, tema apa yang harus kubahas di video berikutnya. Karena suara ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua yang berani hidup dengan arah.